Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Akika Satria Pamungkas, NPM 170111180068. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai program kebijakan publik yaitu asimilasi narapidana saat COVID-19. Sebelum masuk ke video, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Renita Ayu, yang kedua ada Vanisia Lilia, yang ketiga Putri Amalia Sujana, yang keempat Ahmad Yanwal Falah, yang kelima ada Alsa Audira, yang keenam ada Alvira Rahmani, dan yang terakhir ada Muhammad Jafir Kausar. Ya, virus corona 2019 atau NCOV ini telah menyebar dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke lintas benua. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui apa sih sebenarnya novel coronavirus dan sejauh mana penyebaran. Dunia kini berjuang mengatasi pandemi corona baru atau COVID-19. Meski angka positif COVID-19 terus meningkat di Indonesia, Presiden Joko Widodo memastikan pembatasan akses atau lockdown belum jadi kebijakan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengumumkan penerapan status DKI Jakarta dengan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembebasan narapidana dari balik jeruji penjara kini dilakukan Lapas Kelas 1 Cipinang. 22 orang narapidana Lapas Kelas 2 Sidoarjo, Jawa Timur minggu siang langsung sujud syukur setelah keluar dari pintu lapas. Mereka bebas lebih awal setelah terbitnya kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan program asimilasi di rumah bagi narapidana. Asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi kejahatan mereka beragam, mulai dari penjamretan, pencurian ponsel hingga mobil. Pemicu ulah residivis ini pun sama, yaitu mereka butuh uang untuk Nama saya Alvira, NPM 102, akan menjelaskan sedikit kenapa kelompok kami memilih kebijakan ini sebagai fokus utama dalam pembahasan video saat ini. Nah, sebelumnya kalian tahu sendiri kan, COVID-19 ini sedang menjadi perbincangan hangat di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Karena Indonesia sendiri itu turut terkena masalah COVID-19 ini sejak awal Maret 2020, di mana pada saat itu Presiden RI resmi mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Nah, sejak kasus pertama diumumkan, dalam kurun waktu sebulan setengah, itu kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah sampai saat ini masuk ke jumlah 7.000 lebih kasus positif di Indonesia. Nah, kasus COVID-19 ini jelas menjadi sebuah keresahan di masyarakat. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan dalam upaya menanggulangi COVID-19 ini. Nah, ada satu kebijakan yang saat ini sedang menjadi kontroversi di masyarakat dan berbagai pihak lain, yaitu kebijakan asimilasi napi saat COVID-19 ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, kenapa sih kebijakan ini menjadi sebuah kontroversi? Karena sebanyak lebih dari 30.000 napi di Indonesia itu telah dibebaskan dengan alasan kondisi penjara yang
sudah tidak memungkinkan lagi atau yang bisa disebut telah over capacity, yang mana hal tersebut bisa menjadi sumber wabah karena kurangnya jarak antar napi yang ada dalam penjara. Padahal logikanya dengan napi-napi tersebut dibebaskan itu kemungkinan wabah makin tersebar tuh makin tinggi, karena penjara itu termasuk isolasi, sebenarnya termasuk tempat yang aman bagi para napi tersebut untuk terhindar dari persebaran COVID-19 ini. Nah, maka dari itu dalam diskusi kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana sih implementasi kebijakan asimilasi napi saat COVID-19 ini dan apa dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Saudia, NPM 171101180094. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum pengeluaran dan pembebasannya napi yang mengacu dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 ini. Pada pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi ini harus dilakukan dengan berbagai ketentuan. Yang pertama, narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 2 anak yang setengah 1/2 masa pidananya yang jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Yang ketiga, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP nomor 99 tahun 2012. Dan yang keempat, tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing atau WNA. Selain itu, asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh ketua lapas dan pembimbingan serta pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat KUHP ini telah mengatur adanya kemungkinan narapidana tidak menjalani pidana penjara sampai selesai pada waktunya. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 KUHP sebagai berikut. Jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai salah satu pidana. Nah, dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 KUHP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Kautsar dengan NPM 1701101101020. Dari sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pelaksanaan dari asimilasi serta hak integrasi yang diberikan kepada narapidana serta narapidana anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan COVID-19. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai kebijakan ini, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana ataupun narapidana anak dengan kehidupan masyarakat. Nah, tujuannya adalah agar mereka dapat mengintegrasikan kehidupan mereka sebelumnya dengan kehidupan yang ada di masyarakat saat ini. Program asimilasi sendiri dilaksanakan di rumah masing-masing narapidana dengan bimbingan serta pengawasan langsung dari Balai Permasyarakatan. Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020, maka ada beberapa syarat yang harus dilewati ketika narapidana ingin melakukan asimilasi mereka. Nah, untuk narapidana umum atau narapidana biasa, syarat yang pertama adalah mereka secara 6 bulan berturut-turut berkelakuan baik dan dibuktikan dengan tidak adanya hukuman pendisiplinan. Kemudian mereka mengikuti program pembinaan dengan baik serta sekurang-kurangnya telah melewati 1/2 masa tahanan. Untuk narapidana anak, setidaknya mereka selama 3 bulan berturut-turut berkelakuan baik dengan dibuktikan oleh tidak adanya hukuman-hukuman pembinaan. Kemudian mereka mengikuti program pembinaan dengan baik dan setidaknya setelah melalui 3 bulan masa tahanannya. Dalam kebijakan ini, setidaknya ada 18 tahapan dari mulai awal hingga akhirnya narapidana mendapatkan hak asimilasi mereka.
Namun, dari 18 tahapan tersebut dapat kita golongkan menjadi 4 tahapan saja. Tahapan yang pertama adalah pendataan. Di sini, narapidana yang diusulkan mendapatkan asimilasi didata oleh petugas terkait. Setelah didata, maka kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pelengkapan berkas administrasi. Setelah berkas administrasi dirasa lengkap, maka tahapan berikutnya adalah tahapan verifikasi, di mana verifikasi ini dilakukan secara berjenjang, dari mulai tingkat bawah hingga tingkat atas. Setelah verifikasi dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah penerbitan surat rekomendasi atas nama menteri. Apabila surat rekomendasi ini tidak dikeluarkan dalam waktu 12 hari setelah diajukan, maka program asimilasi ini tetap dapat dilaksanakan. Saya Ahmad Jalal Falah, dan di sini akan menjelaskan mengenai apa sih dampak dari adanya program asimilasi COVID-19 ini. Jadi setiap program itu pasti menghasilkan dampak ke masyarakat. Begitu juga dengan program asimilasi ini. Narapidana yang keluar dari penjara ini bisa menimbulkan dampak negatif ataupun positif ke masyarakat. Untuk program asimilasi ini, tahanan yang dibebaskan minimal telah menjalani 2/3 masa tahanannya. Jadi asumsinya kalau mereka udah menjalani 2/3 masa tahanannya, mungkin mereka udah nggak akan bertindak kriminal lagi. Tapi ternyata malah masih banyak narapidana yang berulah kembali walaupun telah diberikan asimilasi. Ini menjadi salah satu dampak negatif dari program asimilasi narapidana, karena pemerintah nggak akan pernah tahu napi mana yang memang sudah jera dan napi mana yang belum. Walaupun begitu, asimilasi napi ini memang diperlukan, karena penjara di Indonesia memang kebanyakan sudah over capacity. Ditambah lagi, di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak boleh ada yang berkumpul untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal itu juga berlaku di penjara, karena dengan banyaknya orang yang berkumpul di satu sel penjara, maka penyebaran COVID-19 akan semakin besar. Dan hal inilah yang berusaha dihindari oleh pemerintah. Selain dampak ke masyarakat dan napinya itu sendiri, ternyata program ini juga menimbulkan berbagai macam konflik, terutama untuk Menkumhamnya sendiri. Banyak yang menilai bahwa kebijakan yang diambil Pak Yasona Lawli ini sebagai Menteri Hukum dan HAM dinilai kurang tepat, karena banyak sekali kabar yang menggambarkan ketidaksukaan masyarakat atas program pemerintah ini. Menkumham sampai digugat dan diminta untuk mundur oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan program ini menimbulkan konflik yang cukup keras antara masyarakat dan pemerintah. Banyak yang menilai pemerintah seharusnya tidak membebaskan napi tersebut hanya karena pembebasan tersebut akan membuat masalah lagi yang kemungkinannya napi akan melakukan perbuatan kriminal kembali. Namun di sisi lain, masyarakat juga menuntut pemerintah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini, dan penjara yang over capacity sangatlah rentan untuk terkena penyebaran COVID-19. Bukankah keselamatan warga negara merupakan yang utama, walaupun terhadap napi sekalipun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amalusjana dengan NPM terakhir 50. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori implementasi dari Grindel. Nah, dalam analisis implementasi, ukuran berhasil atau tidaknya suatu program bisa dilihat dari faktor-faktor tertentu. Terdapat teori dari Grindel yang mengemukakan bahwa keberhasilan suatu program bisa dinilai dari konten atau isi dari program tersebut. Yang pertama adalah kepentingan yang mempengaruhi. Suatu program dalam pembuatannya pasti dipengaruhi oleh kepentingan dari aktor yang terlibat. Nah, faktor ini melihat sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut mempengaruhi keberhasilan dari program. Kemudian yang kedua adalah bagaimana manfaatnya. Dalam suatu program harus terdapat manfaat yang jelas dan positif. Juga bisa membawa dampak baik bagi masyarakat. Yang ketiga adalah derajat perubahan. Nah, faktor ini melihat sasaran atau sisi positif dari program terhadap masyarakat atau suatu kelompok. Nah, perubahan ini tetapi membutuhkan waktu untuk terlihat. Kemudian yang keempat adalah letak pengambilan keputusan. Faktor ini melihat siapa saja sih aktor-aktor yang membuat keputusan penting dari program yang akan diimplementasikan. Yang kelima adalah pelaksana program. Dalam menjalankan suatu program, harus didukung pelaksana yang jelas dan rinci dalam tugasnya. Yang keenam sekaligus yang terakhir adalah sumber daya yang digunakan. Nah, ini menjelaskan bagaimana suatu program didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sarana prasarana ataupun secara finansial. Dalam program asimilasi narapidana, dapat kita analisis terhadap unsur-unsur tingkat kebijakan implementasi itu sendiri. Menurut Grindel terdapat 6 unsur-unsurnya, yaitu diantaranya yang pertama, yaitu interest affected. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ini adalah melalui Menteri Hukum dan HAM, yaitu Yasona Lawli. Dalam pandemi COVID-19 saat ini,
Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasona Lawli mengeluarkan hukum dan peraturan Menkumham nomor 10 tahun 2020 dan keputusan Kemenkumham untuk mengeluarkan sejumlah narapidana. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang semakin banyak. Kedua, yaitu type of benefits. Tipe manfaat yang dapat kita lihat dalam kebijakan ini terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, mengelola lapas. Karena sebelumnya terlalu banyak kapasitas yang ada, dengan adanya program ini, pihak lapas bisa menata kembali daya tampungnya. Yang kedua, untuk para napi, mereka bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat menaruh kepercayaan terhadap pemerintah. Yang ketiga yaitu derajat atas perubahan yang ingin dicapai. Perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini adalah agar penyebaran virus corona atau COVID-19 bisa berkurang. Para napi pun diberikan kesempatan untuk belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat berkumpul dengan keluarganya. Yang keempat yaitu letak pengambilan keputusan. Menkumham Yasona Lawli, beliau mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 untuk menanggapi pencegahan COVID-19. Kemudian, Menkumham mengadakan telekonferensi dengan kepala kantor wilayah di seluruh Indonesia. Pelaksanaan kemudian diserahkan kepada masing-masing lapas dengan pembinaan dari kantor wilayah. Yang kelima, yaitu program implementer. Dari kebijakan publik asimilasi narapidana terdiri dari susunan paling bawah sampai atas, yaitu pertama, petugas pemasyarakatan, tim pengamat pemasyarakatan, kepala kantor wilayah, direktur jenderal, menteri atau pimpinan instansi, lalu keputusan dikembalikan kembali kepada kepala lembaga pemasyarakatan. Yang keenam, yaitu sumber-sumber daya yang digunakan. Untuk menunjang keberlangsungan kebijakan ini, pihak-pihak yang terlibat turut serta mendukung akan proses kebijakan ini. Namun, dengan tidak diberikannya fasilitas, terutama di bidang ekonomi terhadap narapidana, membuat napi-napi itu melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti mencuri dan melakukan kriminalitas yang biasanya mereka lakukan, mengakibatkan masyarakat yang penuh kecemasan dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Lilia Vidyastuti dengan NPM 170110180048. Di sini saya akan menyampaikan saran dan tanggapan dari kelompok kami tentang kebijakan asimilasi napi saat wabah COVID-19. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah hidup kekurangan atau bisa disebut dengan kemiskinan. Faktor kejahatan yang dilatar belakangi oleh kemiskinan terjadi karena seseorang mencari cara alternatif tercepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program asimilasi napi saat wabah COVID-19 memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah kebijakan ini dinilai cukup tepat untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19 di lapas. Seperti yang kita tahu, lapas di Indonesia itu over capacity. Dan kekurangannya adalah pemerintah tidak bisa menjamin narapidana yang dibebaskan tidak melakukan kejahatan kembali yang dapat meresahkan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kecemburuan sosial pada narapidana yang tidak mendapat asimilasi. Narapidana yang mendapat asimilasi adalah narapidana umum dan tidak terlibat dengan kasus korupsi, terorisme, narkoba, kejahatan HAM berat, dan transnasional terorganisir warga negara asing. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, kebijakan ini dalam penerapannya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat khawatir bahwa napi yang telah dibebaskan dapat melakukan kejahatan kembali. Dan pada kenyataannya, ada beberapa kasus yang disebabkan oleh napi asimilasi yang sebagian besarnya merupakan kasus pencurian, sehingga kasus yang sudah terjadi menimbulkan keresahan di masyarakat. Saran yang dapat kelompok kami sampaikan adalah pemerintah perlu melakukan evaluasi dan mengkaji ulang kebijakan asimilasi napi ini. Ada 3 saran yang dapat kami sampaikan, yaitu yang pertama, narapidana yang mendapatkan asimilasi adalah narapidana umum, sehingga perlu dipastikan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Seperti, apakah narapidana tersebut memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Bagaimana respon lingkungan terhadap keberadaannya,
dan perlu memastikan di mana narapidana tersebut tinggal. Yang kedua, dalam setiap kebijakan pasti menimbulkan pro dan kontra. Namun, pemerintah perlu memberikan ketenangan pada masyarakat agar tidak terjadi kericuhan dengan adanya kebijakan ini. Sehingga pemerintah perlu melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan pihak RT dan RW yang berada di tempat narapidana asimilasi tersebut tinggal, sehingga controlling yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan meminimalisir terjadinya kejahatan terulang kembali, serta dapat memberikan ketenangan pada masyarakat dengan memberikan pengawasan yang ketat terhadap narapidana asimilasi. Yang ketiga, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan kericuhan yang bisa saja terjadi pada narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi, maka pemerintah perlu untuk memastikan kesehatan terjamin di dalam lapas. Sekian cuplikan video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.